takut duitnya dicolong oleh PPATK atau pemerintah. Rakyat rame-rame mulai tarik tunai alias uang tunai di bank nih, positive people. Yes, kita tahu bahwa belum lama ini PPATK ini mengumumkan bakal memblokir rekening dorman gitu ya, alias rekening yang tidak aktif gitu kan ya. Dan 3 bulanan lah rekening ini nganggur gitu dan akan dinonaktifkan. Dan kemarin emang sempat dinonaktifkan gitu kan ya. Setidaknya ada 31 juta rekening atau uang yang dibekukan mencapai 6 triliun rupiah nih kalau gua baca-baca di media massa. Lalu apa dampaknya? Nah, salah satunya nih rakyat nih mulai rame-rame menarik uang dari rekeningnya. Kita akan reaction dulu pemberitaannya seperti apa gitu kan ya. Jangan lupa subscribe Aksenation terlebih dahulu yang kami lansir dari laman Instagram inilah_com. Fatal, imbas kebijakan serampangan PPATK, masyarakat rame-rame. Kebijakan PPATK yang secara masif memblokir rekening nganggur bermunculan kekhawatiran di masyarakat. Langkah ini diambil dengan dalih untuk mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan judol ya. Namun aksi PPATK ini justru menimbulkan kekhawatiran baru yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi. Tuh. D1 ambil semua uang di ATM, takut keburu diblokir PPATK. Wow. Ngambil duit, wow, banyak ya duitnya. Bahkan gini, hashtag tarik uang dan Bank Run 2025. Jika fenomena Bank Run atau rush money terjadi dalam skala masif, tarik uang tabungan sebelum diblokir PPATK, ternyata uangnya tidak ada. Ternyata uangnya tidak ada. Waduh, fenomena ini dapat menyebabkan yang pada akhirnya dapat meruntuhkan sistem perbankan suatu negara. Nah, itu tadi ya dampaknya ya gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kemarin IHSG juga perbankan-perbankan yang ada di Indonesia ini anjlok semua ya, runtuh gitu kan ya akibat kebijakan tersebut gitu kan ya. Kita lihat dulu komentar-komentar dari warganet seperti apa, positive people. Dahulu orang simpan uang di bank karena percaya sama pemerintah dari pencurian di rumahnya orang gitu. Sekarang simpan uang di bank yang mencuri orang pemerintah. Memang kocak negara ini semenjak Prabowo jadi presiden. Waduh. Kalau uang di bank ditarik semua, siap-siap krisis, aksi yang bikin pemerintah ketar-ketir tanpa harus demo-demo gitu ya. Biarin owner bank-bank pada komplain sama PPATK sampai presiden gitu ya. Belanja cash aja biar gak pajak kanan kiri gitu ya. Serentak aksi bagus gitu ya. Banknya mulai ketar-ketir gitu ya. Saya sudah tarik semua dan penggajian karyawan dialihkan menjadi tunai gitu kan ya. Jogetin aja musik mainkan gitu ya. Untung nggak punya uang jadi di aman gitu. PID PPATK sebenarnya kalau alasan pinjol, Bapak bisa dengan gampang bantu berantas pinjol. Tinggal lihat rekening siapa yang transaksi dengan pinjol, blokir, bukan rekening nganggur. Tapi kuncinya cuma satu, tulus dengan niat berantas pinjol dan atau omon-omon gitu ya. Habis viral banyak yang narik uang, jangan sampai banyak perampokan gitu. Padahal bank yang nggak pegang uang 100% karena mereka muter uang untuk dipinjam juga. Kalau customer ngambil uang semua uang mereka, bank akan bangkrut nggak sih gitu ya. Simpan bank kena incar PPATK, belikan emas diincar pajaknya, invest properti berupa tanah, sarang mafianya. Simpan uang di rumah, was-was ada peraturan yang nyeleneh, baru nantinya pajak harta inspeksi langsung door to door, ribet-ribet. Hidup cuma sekali, lahir di Konoha gitu ya. Banyakin beli emas biar menyala gitu ya. Udah betul itu, mari sama-sama nggak usah nyimpan uang di bank lagi, nyimpan di pikiran kita masing-masing. Aduh, itu tadi positive people, komentar dari netizen. Nah ini dampaknya gitu kan ya. Kita tahu bahwa sebenarnya bank ini nggak mempunyai uang gitu kayak uang yang ada di mereka ini adalah uang-uang rakyat gitu kan yang ditabung dan mereka putar uang-uang tersebut. Nah ini kebijakan yang serampangan, sembarangan gitu kan ya. Dan ya akibatnya seperti ini gitu ya, positive people. Nah sebenarnya gini, kita tahu bahwa tujuan PPATK ini bagus nih untuk mengincar rekening-rekening judul yang digunakan, disalahgunakan judul gitu. Kenapa PPATK ini statementnya bilangnya rekening nganggur gitu kan ya, atau rekening yang tidak aktif dan lain sebagainya. Kenapa dia bilangnya seperti itu? Ya langsung aja bilang bahwa kebijakan ini menyasar rekening
yang disinyalir disalahgunakan untuk judol atau untuk bahkan kalau dia ngomong jika ada transaksi mencurigakan korupsi akan langsung kita blokir. Nah pasti rakyat langsung mendukung. Nah ini kan imbas kebijakan ini adalah banyak rakyat ini yang kena juga gitu kan ya, karena rakyat ini juga punya rekening-rekening kayak tabunganku dan lain sebagainya, emang sengaja dibikin gitu kan ya, emang untuk saving gitu kan ya. Ketika ada dana lebih akan dilempar ke situ yang suatu saat nanti bisa dibutuhkan bisa langsung diambil juga gitu kan ya. Nah ini kan kalau kita lihat berita itu kan banyak sebenarnya rakyat-rakyat yang rekeningnya seperti itu kena gitu kan ya, yang dia tabunganku kena, atau mungkin rekening-rekening para petani gitu yang nabungnya 4 bulan sekali atau nunggu panen dan lain sebagainya juga kena. Bahkan yang menyedihkan tuh yang lagi orang tua yang sakit dan lain sebagainya, dan uangnya itu mau diambil ternyata rekeningnya diblokir dan harus ngurus gitu kan ya, harus ngurus agar rekening itu dibuka gitu kan ya. Harusnya tuh PPATK ini statement di awal bahwa rekening yang diduga judol dan untuk korupsi, nah itu harusnya di statementnya di awal bilangnya kayak gitu, bukan rekening nganggur gitu kan ya. Nah dan tentu untuk yang rekening-rekening seperti ini kan tentu PPATK juga udah tahu kan, maksudnya kayak udah kelacak lah gitu kan ya, kenapa kok bisa nih yang rekening yang emang buat tabungan masyarakat personal nggak kena gitu istilahnya. Nah itu kan juga bikin bingung ya positive people. Nah terus gitu ya, kita lihat dulu ada statement gitu kayaknya dari salah satu akun X gitu kan ya, terkait dengan kalau ini rekening nganggur kenapa dicurigai sebagai rekening judol gitu kan ya. Justru malah rekening yang aktif tuh yang kan biasanya uangnya tuh langsung dilempar sana sini nih gitu kan ya. Kita lihat dulu statementnya dari akun Ragil Semar seperti apa terkait rekening yang dimaksud seharusnya tuh yang judul itu tuh rekening-rekening yang aktif gitu. Kita lihat dulu statementnya. Mereka memblokir rekening warga yang nganggur selama 3 bulan. Pertanyaan gua, variabel 3 bulan itu dari mana ya? Apakah ada research-nya, datanya? Atau pas kalian meeting aja, kayaknya 3 bulan aja deh, gas. Terus alasannya takutnya rekening tersebut dipakai buat tindak kejahatan, seperti pencucian uang, penampungan uang judol. Masalahnya kalau rekeningnya dipakai buat kayak gitu, itu rekeningnya aktif pak, bukan rekening yang mati. Pasti mereka tuh lariin datanya kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, malah aktif banget itu. Karena mereka mau uangnya itu nggak kelacak. Dan biasanya ujungnya tarik tunai pasti, bukan rekening yang nganggur. Banyak banget cerita warga kalau gue lihat di sosial media, bapaknya seorang petani, nabungnya cuma 4 bulan sekali, diblokir. Atau seorang anak buatin rekening buat ibunya, biar ibunya punya tabungan, diblokir. Kan jadi ribet. Masih banyak pak orang Indonesia yang simpan uang di rekening. Nggak semua orang tuh ngerti kalau uang yang nganggur, gue main saham, gue main kripto, gue main obligasi, nggak semua orang ngerti. Rata-rata orang di kampung yang nyimpan uang di bank, di rekening. Terus katanya udah blokir ratusan ribu rekening senilai 428 miliar. Ya elah, korupsi di Indonesia aja puluhan triliun. Itu tuh bukan prestasi, itu cuma ngerjain warga. Dan gue semakin yakin kalau nggak ada privacy di rekening gue juga jadi intip, pasti diblokir aja bisa, apalagi cuma diintip. Masa kita balik ke zaman batu, naruh duit di bawah bantal? Dan harusnya dengan kecanggihan teknologi saat ini ya nggak main solusi yang general kayak gitu, tiba-tiba diblokir semua aja pakai variabel 3 bulan gitu. Rekening yang ilegal tuh kan pasti ada patternnya. Data tersebut bisa dimasukin ke model, dibuat analisa. Oh kalau begini berarti terindikasi pencucian uang, baru yang itu diblokir pakai teknologi. Terus peraturannya aneh, misalkan nasabah prioritas ya harus ngendepin uang di bank sejumlah yang bank tentukan. Dia udah ngendepin buat jadi nasabah prioritas, rekeningnya diblokir. Kan kocak peraturannya ya. Nah itu tadi positive people statement dari akun @ragil semar gitu kan ya, yang juga menyoroti hal tersebut. Sebenarnya banyak yang menyoroti kebijakan anfaedah ini gitu ya, karena niatnya bagus tapi kok jadi semua rakyat kena gitu ketika dia bilang rekening nganggur ya kayak sapu bersih gitu. Kayak bayangin ada 31 juta rekening gitu kan ya, aduh gitu ya, pasti masa iya rekening itu bakal sebanyak itu gitu. Pasti kan di antara 31 juta itu ada rekening-rekening masyarakat biasa gitu kan ya, yang emang untuk saving money seperti itu positive people. Aduh. Nah gue sempat baca komentar di salah satu tweet gitu kan yang bilang bahwa gini, nabung di celengan ayam ini takut diambil tuyul gitu kan, terus nabung di bank malah jadi takut diambil pemerintah gitu kan ya. Aduh gitu kan ya. Dan kabar terakhir emang PPATK ini sebenarnya udah mulai membuka sebagian rekening-rekening itu. Nah ini nggak tahu rekening teman-teman ada yang kena ini nggak gitu kan ya,
kena blokir nggak, udah dibuka atau belum gitu kan ya. Dan PPATK ini mengklaim bahwa gara-gara dia memblokir itu ada katanya transaksi 70% judul ini berkurang gitu sampai 70%. Nah gitu kan harusnya dibuka datanya dari mana gitu kan ya. Kalau cuma klaim-klaim doang mah kita juga bisa ngeklaim gitu kan ya, klaim turun gitu kan transaksinya gitu, tapi harusnya dibuka juga nih datanya mana nih gitu kan ya. Nah kalau menurut Positive People ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.